IRN 32 tahun, pengemudi Mitsubishi Outlander yang menabrak pekerja event hingga tewas di depan alun-alun Surabaya, mengaku mengemudi dalam kondisi mabuk dan sempat ketakutan dikejar massa. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 3.39 WIB, Minggu 23 Agustus 2026, di Jalan Gubernur Suryo, Genteng, Surabaya. Sebelum menabrak korban, IRN diketahui sempat menyerempet taksi listrik online VinFast bernomor polisi L1611UG di Jalan Taman Apsari. IRN akui minum alkohol sebelum mengemudi. IRN menyampaikan pengakuan tersebut saat dihadirkan dalam sesi wawancara doorstop di halaman kantor Satlantas Polrestabes Surabaya, Jalan Ikan Kerapu, Perak Barat, Kerembangan, Senin 24 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, IRN mengenakan pakaian lengan panjang abu-abu dan masker putih. Rambut pirangnya terurai hingga sebahu. Dengan suara lirih, ia beberapa kali menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. IRN mengaku menyesali perbuatannya karena mengemudi dalam kondisi lalai hingga menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Kepada keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pun gak sadar, gak tahu, kalau saya tahu, sadar ada orang, gak akan terjadi seperti itu. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban, ujarnya di depan gedung kantor Satlantas Polrestabes Surabaya. IRN mengungkapkan sebelum kejadian dirinya menghadiri acara yang digelar temannya di kawasan Jalan Taman Apsari, Embong Kali Asin, Genteng, Surabaya. Di lokasi tersebut, IRN mengaku mengonsumsi minuman beralkohol. Ia menyebut jumlah yang diminumnya tidak banyak. Dari tempat pesta di daerah sekitaran situ, minum alkohol aja. Enggak, itu cuma gelasan. Seperempat, saya sendiri menyesal, katanya. IRN juga mengatakan dirinya menghadiri acara tersebut seorang diri. Mobil Mitsubishi Outlander bernomor polisi L1049OO yang dikendarainya juga tidak membawa penumpang. Ia bahkan tidak menyadari sepenuhnya kondisi dirinya saat mengemudi setelah mengonsumsi alkohol. Berangkat sendiri, pulang nyetir sendiri. Saya sendiri juga nggak sadar kalau saya mabuk. Namanya orang mabuk saya nggak sadar. Iya, nyetir. Setelah menyerempet taksi listrik online VinFast yang dikemudikan FDK 22 tahun di Jalan Taman Apsari, IRN memilih melanjutkan perjalanan. Ia mengaku takut setelah melihat sejumlah orang mengendarai motor mengejar mobilnya. IRN mengatakan kepanikan tersebut membuat dirinya berusaha melarikan diri, namun laju kendaraan justru tidak terkendali hingga akhirnya menabrak pekerja event yang sedang mengangkut barang ke dalam mobil pickup box di Jalan Gubernur Suryo. Karena saya takut habis menyerempet taksi, dikejar massa, saya takut diamuk massa. Saya berusaha kabur, ternyata terjadi kecelakaan yang menewaskan korban, pungkasnya. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibtu Sultan Nasrudiki Asidiki, mengatakan keterangan IRN terkait alasan melarikan diri setelah kecelakaan pertama juga telah disampaikan kepada penyidik. Menurut keterangan dari terduga pelaku yang sudah menjadi tersangka itu, dari tempat pertama dia merasa takut, lalu dia melarikan diri karena takut massa, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kejadian yang kedua. Ujarnya di depan gedung kantor Satlantas Polrestabes Surabaya. Sultan juga membenarkan bahwa IRN berada dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi minuman beralkohol saat menghadiri acara di sekitar Jalan Taman Apsari. Namun lokasi pasti IRN mengonsumsi minuman tersebut tidak disampaikan secara spesifik. Selain mengemudi dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol, IRN juga tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan kepada petugas. Setelah pulang dari acara tempat hiburan di sekitaran, minum di mana? Setelah acara, pada saat di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM. Kata Sultan, Mitsubishi Outlander berwarna putih yang dikendarai IRN merupakan kendaraan milik pribadi. Milik pribadi, IRN. Terkait video amatir yang memperlihatkan IRN sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah orang di lokasi kejadian, Sultan mengatakan tindakan tersebut berdasarkan keterangan penyidik terjadi secara refleks. IRN disebut merasa dikepung dan diteriaki oleh kerumunan orang di lokasi kejadian. Saat kejadian informasinya refleks. Di sisi lain, Rahmat Chandra 33 tahun, kakak korban, mengatakan keluarganya menyerahkan proses hukum kepada kepolisian.
Namun, ia berharap perkara tersebut diusut tuntas dan pengemudi mendapat hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menyebut adiknya sedang bekerja ketika kecelakaan terjadi. Menurutnya, sang adik berpamitan untuk mencari nafkah, tetapi justru